Shalom, saya menyapa kita semuanya. Shalom. Yang di lantai 1, lantai 2, shalom. Coba kita sorakan merdeka, merdeka, merdeka. Pujian dan syukur kepada Tuhan atas perayaan kemerdekaan bangsa kita oleh karena kebaikan Tuhan. Kita juga mengikuti kebaikan dan sejarahnya, bukan karena kuat gagah dari pahlawan kita, tapi karena kemurahan Tuhan saja. Hari ini lewat ibadah yang spesial bagi kita, kita mensyukuri kemerdekaan ini karena berkat dari Tuhan, terlebih dari kemerdekaan kita dari dosa. Kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Dia Allah yang sangat besar dalam hidup kita, yang sudah mengaruniakan keselamatan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia pemilik bumi ini, Dia pencipta langit dan bumi, bahkan Dia pemilik hidup kita. Layaklah Dia disembah dan layak Dia untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Yang disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah.
How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Bersarahlah mulai rajaku, raja keangguran. Bawalah aku yang mulia, terpujilah Tuhanku. Kau Allah yang besar, Kau Rajaku yang kudus. Terpujilah nama-Mu, agunglah Kau Tuhanku. Kami memuji-Mu, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allahku yang sangat baik. Terima kasih, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh besar Engkau Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bapa, ini kami sedang jemaat-Mu. Engkau berhadirat di dalam ibadah kami. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini belum bisa hadir dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong mereka, pulihkan mereka. Jika mereka dalam berkekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami mau berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, berikan kemudahan bagi mereka untuk sampai di tempat ini, dan tolong mereka, sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Engkau berhadirat dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kita mau berikan
pujian sukacita bagi Tuhan. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia Allah yang membebaskan kita. Dia Allah pahlawan yang luar biasa dalam hidup kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota perlindunganku. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. Kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus kita, kuasa yang membuat kita lebih dari pemenang. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung keselamatanku, batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
kita masih tetap berdiri ya. Lagu yang selanjutnya adalah judulnya Nyanyian Orang Merdeka. Saya rindu kita jangan terlalu kaku. Mari goyangkan badannya seperti orang merdeka. Tidak diikat oleh apapun. Karena lagu ini genrenya seperti dangdut atau gimana campuran ya. Kita sambil belajar nyanyian Orang Merdeka. Juru selamat kita, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Marilah rayakan, Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya. Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia mengatakan, belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia katakan, belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Pujilah namanya, pujilah namanya. Dia penebus kita, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Marilah rayakan, Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya. Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita lebih dari pemenang. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia lumpuhkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kami akan membuka ruang kesaksian bagi kita. Silakan yang rindu untuk bersaksi maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini bagian refrainnya aja. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka.
sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Bagi kita semuanya, masih di situ saya sudah mau nangis ya. Oke. Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, pada bulan ini, tepatnya besok tanggal 22, saya seizin Tuhan pulang ke kampus untuk melanjutkan studi saya, melanjutkan kuliah saya. Saya banyak mengucap terima kasih kepada sidang jemaat dan kepada Bapak Ibu Gembala, juga teman-teman sepelayanan. Sungguh banyak yang bisa saya pelajari di tempat ini, dan banyak hal juga yang bisa saya kembangkan dari diri saya. Terima kasih buat kesempatan dan penerimaannya, menerima saya apa adanya dan menerima segala kekurangan saya untuk dapat melayani, untuk dapat berbagi kisah dan lain sebagainya. Itu saya sungguh bersyukur bisa menjadi keluarga GPT Healing Insight Ministry, dan saya juga jadi bagian dari Panti Asuhan Wanula Pondok Kasih. Saya sebelumnya minta maaf kepada sidang jemaat jika saya belum bisa jadi anak muda yang menjadi teladan, baik itu dalam perkataan, perbuatan, pikiran, tingkah laku saya minta maaf. Dan jika banyak kesalahan yang saya perbuat, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan kiranya waktu-waktu yang akan datang atau jika saya sudah lulus, ya saya rindu untuk melayani tempat ini, dan berdoalah supaya saya juga kembali kayak gitu. Terima kasih buat semuanya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, dan di balik itu semuanya saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, sangat-sangat baik bagi kehidupan saya, dan saya juga melihat Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan sidang jemaat GPT Healing Insight. Akhir kata, saya mengucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami juga bersyukur dengan kehadiran Vivi di sini ya, sudah jadi berkat buat kami. Dan saat ini juga saya berikan kesempatan mengucapkan terima kasih kepada dua-dua sidang jemaat. Kemarin perjalanan kami ke Bojonegoro pada hari Kamis yang lalu, Tuhan sudah sertai dan tibakan kami dengan segala baik. Walaupun mungkin saat ini kami tidak mengerti apa rencana Tuhan untuk yang sudah dilakukan di Bojonegoro, tapi tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Itu saja kesaksian, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Persembahan pertama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan nyanyi pujian refrennya saja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus kita. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sangat tahu. Dia Allah pencipta saya, pencipta Bapak Ibu Saudara. Tentunya dia sangat mengerti setiap kita. Tidak ada pribadi yang lebih mengerti selain dia. Hanya dia saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberi hati yang terbaik. Merendahkan hati. Sehingga firman itu bisa bekerja dengan leluasa. Memberikan kebaikan bagi setiap kita. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sehingga kita berdiri menyambut firman Tuhan. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat peduli pada setiap kami. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Terima kasih. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis
saat kau menunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Benar Tuhan, jadikan kami pribadi yang tahu bersyukur. Jadikan kami setiap pribadi yang percaya, karena kami tahu tanpa kami meminta, Kau yang memberi yang terbaik bagi kami. Kau mengerti setiap kami, sangat mengerti. Bahkan Tuhan, ketika kami berdiri di tempat ini, Kau mengetahui setiap hati kami. Dan Kau Allah yang sanggup, yang mampu menolong kami. Terlebih melepaskan kami dari setiap belenggu dosa yang saat ini masih mengikat kami. Lewat firman hari ini, pagi hari ini, Tuhan tolong kami agar kami bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Agar kami bisa lepas dari godaan-godaan dosa yang akan membuat kami lemah dan jatuh. Dan tentunya itu akan membuat kami sendiri rugi. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong kami sepanjang pemberitaan firman ini Tuhan. Bahkan juga menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang akan menyatakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu. Sehingga kami diberikan iman yang bertambah dewasa hari demi hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Merdeka. Lebih semangat lagi. Merdeka. Saya pengen mendengar sebenarnya tapi tidak mungkin didengar dari lantai 1. Mbah-mbah juga tolong dipekik merdekanya itu tolong dikencengin ya. Mbah-mbah yang di bawah saja ya. Merdeka. Opa-opa yang jawab ya. Sekali lagi merdeka. Ya puji Tuhan. Anggaplah sudah kita dengar ya. Ya hari ini kita bersyukur bangsa kita memperingati 77 tahun Dirgahayu, 77 tahun Indonesia telah merdeka, bebas dari penjajah.
dan kita turut bisa merasakannya hari ini. Para pelayan-pelayan Tuhan bisa mengikatkan bendera merah putih di lengan mereka. Dan sebuah komitmen untuk kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini lewat ibadah, lewat pelayanan di gereja kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Mari kita membaca firman Allah sebagai kado ulang tahun negeri kita yang ke-77 khusus untuk jemaat yang sederhana di GPT Healing Insight. Galatia pasal 4. Galatia pasal yang keempat, ayat 28 sampai 31, lalu nanti kita lanjutkan pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 4 ayat 28 sampai 31, 5 dan ayat 1-nya, pasal 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, saudara membaca saya pandu ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, atau Ismail itu ya, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Maksudnya bagaimana itu? Nanti kita lihat. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Pasal 5 ayat 1 kita baca sama-sama. 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus sedang berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat tentang kemerdekaan yang sejati. Yang juga saya merindukan dan doa supaya saya dan sidang jemaat yang sederhana, kita yang ada di Sedati ini juga turut merasakannya. Amin saudara. Kalau coba kita flashback beberapa hari terakhir ini, karena memang minggu kemerdekaan, di mana-mana sukacita. Saya memperhatikan sukacita. Bahkan berita tentang seorang polisi yang menembak polisi itu agak tenggelam. Agak tenggelam beritanya ketika si Farel Prayogo menggoncang istana dan seluruh Indonesia dengan ojo dibanding ke, ojo disaing-saing ke, yo mesti kalah. Ya kan begitu ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk dan sukacita. Lalu kemudian saya melihat berita yang sedikit menyedihkan. Bukan di negeri kita, tetapi di negeri tetangga kita. Timor Leste dan Papua Nugini. Saya mengikuti berita itu, saya tidak tahu mengapa dihubungkan kemerdekaan negeri kita dengan bangsa itu. Ya tentu ada hubungannya. Karena 20 tahun yang lalu mereka memisahkan diri dari Indonesia. Dengan harapan apa? Kalau kita merdeka, maka kita akan makmur. Kalau kita merdeka, maka kita akan berhasil. Tetapi di dalam berita yang saya baca, mereka menangis. Karena apa? Negara itu sekarang menjadi negara yang termiskin di dunia. Memang mereka merdeka lepas dari Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Harta benda dan kekayaan alam mereka dikeruk oleh negara lain. Dan mereka menyesal dan berkata ingin kembali ke pangkuan NKRI. Artinya apa? Kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya itu tidak dimiliki oleh negara itu. Yang ini juga yang menjadi satu kekhawatiran dari Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat Galatia yang sangat keras ini.
Surat Galatia ini adalah salah satu surat yang paling keras yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena di sini ada kata bodoh, di sini ada kata merdeka, di sini ada kata perbudakan. Keras sekali. Karena apa? Dia pengen. Tuhan rindu supaya saya sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan merdeka. Ya merdeka yang sesungguhnya. Jangan sampai hanya slogan merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kita masih diperhamba, bukan Belanda. Diperhamba bukan Jepang. Tapi kita masih diperhamba oleh dosa. Bagaimana kemerdekaan yang sejati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia ini? Sederhana. Yang pertama dia katakan pada pasal 5 ayat 1, kalau kamu ingin merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, ya status kemerdekaanmu harus jelas. Status kemerdekaan kita harus jelas. Kita menemukan dalam pasal 5 ayat 1 itu ada kata sungguh-sungguh merdeka. Coba dilihat pasal 5 ayat 1 itu, ini garis bawahi saudara. Dalam bahasa Indonesia saya terbantu karena ditambahkan penjelasan sungguh-sungguh merdeka. Jika supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maksudnya apa Pak Stephen? Memang berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada gitu. Sehingga Paulus mengatakan, nek sampayaniku pengen sungguh-sungguh merdeka. Lalu apa kata Paulus? Maka kamu harus tahu Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Galatia berkata kami sudah merdeka Pak. Jemaat di Galatia mengatakan kami sudah merdeka. Sejak kami menerima Kristus kami sudah merdeka Pak. Oke? Lalu kemudian Rasul Paulus melihat ternyata kemerdekaan mereka itu plus atau kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang semu seperti negara yang saya sebutkan tadi. Merdeka tetapi tambah miskin, tambah susah, dibelenggu. Coba kita lihat kemerdekaan yang semu yang dimaksudkan Paulus dalam Galatia pasal 1 kelihatan. Keras sekali. Galatia pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Cukup panjang ya, tapi sebaiknya saya baca semuanya untuk menjelaskan kepada jemaat. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 7. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita, untuk memerdekakan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa saudara? Amin. Tiba-tiba ayat 6. Apa saudara? Loh wajah saudara enggak heran. Coba baca ayat itu. Barusan dia bilang kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa dunia ini. Kita. Tapi tidak termasuk Galatia. Kenapa? Ayat 6 dikatakan, aku heran. Jadi kalau pendeta heran lihat jemaat itu biasa saudara ya. Amin ya. Pendeta sering heran-heran lihat jemaat itu biasa ya. Iya biasa. Karena kalian belum pernah jadi pendeta, saya udah pendeta lama. Paling sering aku heran. Pendeta itu kerjanya heran. Yesus heranlah satu, puji Tuhan. Mujizat Allah heranlah, amin. Amin. Pemeliharaan Tuhan heranlah, amin. Amin. Tapi satu lagi masih kurang. Yang suka bikin heran pendeta itu adalah siapa saudara? Gak usah jadi sedih kalian di hari kemerdekaan ini. Akui aja lah. Salah satu yang membuat pendeta juga sering heran adalah jemaatnya. Aku heran. Kalau bahasa Jawa suruh itu. Aku ya gak ngerti aku lihat kamu ya. Aku heran. Apa keheranannya? Coba kita lihat. Keheranannya bukan karena mereka tidak suka kebaktian. Bukan. Keheranannya bukan karena mereka kurang sukacita. Bukan. Herannya begini.
Coba baca ayat 6. 2, ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Terus? Ya. Heran. Pendeta heran. Kenapa? Kamu sudah mendengarkan berita tentang kasih karunia dari Tuhan. Amin. GPT Healing Insight adalah satu gereja di negeri ini, di dunia ini, yang berbicara dan menekankan tentang kasih karunia. Only by grace. Amin saudara. Gereja kita yang sederhana, yang kecil ini, saya tegaskan adalah salah satu gereja di dunia ini yang menekankan dan fokus berbicara tentang anugerah dari Tuhan. Amin saudara. Only by grace. Kita diselamatkan, kita pasti masuk surga hanya karena kasih karunia. Tapi Paulus tiba-tiba heran. Aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik kepada Injil yang lain. Hati saya bergelora ingin berbicara ini saudara. Dari tadi saya ingin menaikkan nada khotbah saya ini tinggi terus. Tapi kemudian saya diingatkan, pelan pak, tahan napas, nanti kamu mati. Iya benar, saking saya pengen berbicara ini. Jemaat di Galatia mendengarkan berita Injil yang benar. Apa itu? Seperti di Sedati ini. Berita tentang kasih karunia Allah. Stop. Kasih karunia Allah, titik. Kasih karunia Allah only. Tiba-tiba jemaat di Galatia berbalik. Selingkuh. Bukan dengan gadis atau pria lain. Tapi selingkuh kepada Injil yang lain. Ayat 7 yang sebenarnya apa? Ayat 7, 2, ya. Ya, karena Injil itu hanya kasih karunia. Titik. Tapi kok bisa ada Injil yang lain? Apa itu? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Stop. Saya ingin bicara setiap kata dari ayat ini sebenarnya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira ini Paulus berkhotbah tentang masuk surga, kasih karunia, titik. Lalu dia bilang, kamu berbalik kepada Injil yang lain hanya karena ada orang yang memberitakan Injil yang, saya mau tanya, orang ini kira-kira siapa? Ini pendeta Paulus ya. Pendeta Paulus ngomong Injil kasih karunia, tik. Lalu ada orang yang mempesona kamu, memperdaya kamu kepada Injil yang lain. Kira-kira orang itu siapa? Rafael. Kok mungkin. Orang itu kira-kira siapa? Pak Yepta. Bukan. Orang itu kira-kira siapa? Jemaat. Bukan. Siapa? Pendeta yang lain. Saya ulangi saudara. Sudah pasti. Paulus yang menyampaikan Injil kasih karunia yang benar ini. Lalu kemudian jemaat di Galatia berbalik arah kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya udah pastilah, hanya satu Injil. Bukan Injil. Ada orang, apa tadi dikatakan? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Siapa orang ini saudara? Saudara garis bawah, jangan takut-takut. Jangan sungkan-sungkan. Pasti hamba Tuhan. Pasti gelarnya pendeta. Pasti gelarnya hamba Tuhan ini orang. Ini yang saya pengen bicarakan walaupun sebenarnya khotbah saya ini cocoknya dibikin di KKR gede gitu ya. Tapi ini puji Tuhan lah jemaat di Sedati ini mendengarkan khotbah seperti ini. Luar biasa ini ya. Ada hamba Tuhan, ada banyak pendeta-pendeta yang coba ingin melawan, memutarbalikkan Injil karunia dengan Injil-Injil yang lain. Terus baca lagi. Terus? Ya. Ya. Apa tegaskan? Terkutuklah Stephen Manurung kalau dia memberitakan Injil yang bukan kasih karunia. Dan karena saya sudah bicara pada diri saya, maka terkutuklah orang atau hamba Tuhan
yang coba-coba memberitakan Injil kemakmuran, memberitakan Injil Taurat Sunat yang nanti akan kita baca, memberitakan Injil-Injil aturan-aturan yang lain, kamu masuk surga kalau begini, begini, begini. Kasih karunia dari Yesus Kristus tidak cukup, harus ditambah dengan apa? Berpuasa. Harus ditambah dengan apa? Dengan disunat. Harus ditambah dengan apa? Dengan minum perjamuan kudus. Ditambah dengan apa? Minum paracetamol. Terkutuk dia. Kita hamba-hamba Tuhan mungkin ada yang mendengarkan rekaman ini. Terkutuklah saya. Terkutuklah saudara. Kalau jemaat yang sederhana, jemaat yang polos-polos ini. Seperti jemaat di Galatia. Diputar balikan. Hanya untuk apa? Ujung-ujungnya orang yang memberitakan Injil yang lain itu adalah hanya ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang yang banyak. Saya katakan berdasarkan ayat-ayat yang barusan kita baca, ini tegas sekali. Kemudian dia melompat pada pasal yang kedua, sebaiknya saya baca ayatnya banyak. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16, lalu Paulus mengatakan begini, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Berpuasa, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Terus, apalagi? Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Titik. Hanya karena iman di dalam Kristus Yesus, itulah yang disebut kasih karunia. Titik. Jemaat walaupun saudara tidak belajar teologi, tidak belajar Alkitab di sekolah Alkitab, dengarkan firman Allah ini baik-baik. Kalau ada orang di luar sana yang mengatakan, oh enggak cukup iman, harus begini loh, kamu harus nyumbang loh. Oh enggak cukup iman masuk surga, harus begini dan begitu loh. Itu adalah pengajar-pengajar sesat. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita enggak mau Pak begini, enggak mau berpuasa, enggak mau berdoa. Nanti saya akan jelaskan. Rasul Paulus melanjutkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Apa itu? Berbuat baik, berpuasa, berdoa, begini dan begitu. Itu hukum Taurat. Ya, itu baik semuanya. Tapi tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Tidak ada hubungannya dengan kita masuk surga atau masuk neraka. Dilanjut sama dia. Galatia pasal 3 ayat 1. Di sini dia kerasnya. Ya, setelah dia sudah bicara tentang pendeta-pendeta yang jahat itu, lalu dia bilang kepada jemaat yang dicintainya, cuma agak keras. Ya, Galatia pasal 3 ayat 1 baca, 2 ya. Hai orang-orang Galatia yang siapa terus? Wah, keras sekali ya. Hai kamu, kalau saya bilang nanti, kamu jemaat yang bodoh, aduh gak enak ya. Keras ya. Tapi ini firman Allah. Paulus jelas bilang kepada jemaat di Galatia, aduh kamu kira kamu sudah pintar kali ya. Kalau kamu setelah mendengar Injil dari saya, lalu kamu pergi kemana-mana dengarkan Injil-Injil yang bikin begini, bikin begitu, senang-senang dan sebagainya. Kamu kira kamu pintar. Paulus bilang bodoh. Kamu bodoh jemaat Galatia. Siapa yang telah mempesona kamu? Yaitu tadi. Kalau Injil kemakmuran, salah satu Injil lawannya Injil kasih karunia adalah Injil kemakmuran. Yang berkata kalau kita ini akan kaya raya. Salah satu. Kalau kita ikut Tuhan kita tidak ada sakit. Salah 2. Udah 2 salahnya. Apalagi. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita menabur, kita memberikan persembahan 1.000, nanti jadi 1 juta. Itu. Itu Injil-Injil yang palsu itu. Injil-Injil yang disebut bodoh itu ya itu. Dan Galatia merasa bagus. Wah, apa itu Rasul Paulus? Khotbahnya tentang kasih karunia loh, kita dapat plus-plus loh. Dari tempat lain kita dengarkan pendeta khotbah loh. Luar biasa pendeta, urapannya luar biasa loh. Bodoh. Bodoh, apa bodoh? Itu stupid. Bodoh sekali kamu.
Masuk surga itu cukup dengan iman. Percaya kepada Kristus Yesus yang telah mati, telah memberikan anugerahnya kepadamu. Salah satu kebodohan dari Galatia mendengarkan khotbah-khotbah di tempat lain adalah pasal 5 ayat 6. Ayo baca. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, apa itu? Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Amin saudara. Saya tidak mau ingin merusak pikiran saudara dengan penjelasan saya yang menipu. Saya hanya ingin membangkitkan iman kita dengan ayat-ayat yang barusan kita baca. Saya tidak mau mempengaruhi saudara dengan pinternya saya berkomunikasi dan berbicara. Saya rindu iman saudara muncul. Only by grace. Cukup iman di dalam kasih karunia Allah. Amin saudara. Tidak bersunat atau bersunat. Itu tidak ada manfaatnya. Rasul Paulus menegaskan kalau dulu di Galatia berbicara tentang sunat. Kalau di gereja masa kini banyak sekali saudara. Hanya untuk menawan jemaat itu supaya masuk datang banyak ke gerejanya. Ditawan, ditipu dengan apa? Dengan dalil-dalil yang palsu. Dengan kalimat-kalimat yang membodohi sidang jemaat. Oh enggak cukup masuk surga hanya iman. Kamu harus memberikan persembahan yang banyak-banyak. Supaya kamu nanti jadi kaya raya. Supaya kamu berhasil. Oh enggak cukup. Kamu datang ke gereja hanya datang beribadah. Mana bahasa rohnya? Mana bahasa rohnya? Katakan la 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 la. Lu 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 lu. Baba baba baba. Bibi bibi bibi. Lah babi sih. Lo ya baba baba baba. Kalau ditambahkan? Tidak cukup masuk surga. Harus berbahasa roh. Ayo berbahasa. Jangan keraskan hatimu. Saya dengan Bu Silvi waktu ke mana? Ke Bojonegoro kemarin. Ada saksi ya. Vivi nggak dengar. Karena Vivi sama Sony sudah duluan. Kami yang mendengar. Saya langsung kasih kuda-kuda Pak. Ada katanya pendoa-pendoa syafaat yang sakti-sakti itu. Ya. Ada pula pendoa syafaat sakti. Saya tidak temukan di dalam Alkitab. Orang berdoa ya berdoa aja kan. Mau dijawab Tuhan, mau terjadi, tidak terjadi, bukan urusanmu. Kalau kamu berdoa, orang itu berdoa lalu jadi, harus dia yang berdoa baru jadi. Wah ini pesulap merah. Lawannya pesulap merah. Ini, bahaya ini. Ini lawannya pesulap merah kalau kayak gini. Bukan lawannya Roh Kudus ini. Pesulap merah aja kalah ini. Harus dia katanya yang berdoa. Bu Silvi yang sudah mendengarkan firman Allah, karena apa? Setiap orang berdoa harus jatuh. Di mana di Alkitab ya? Setiap orang berdoa itu didengar Tuhan jatuh gitu. Jatuh dan apa segala. Mungkin ada yang jatuh, tapi kalau jatuh terus lah repot ya. Nah, kalau nggak jatuh katanya, yang didoakan itu keras hati. Padahal teorinya pesulap merah gampang aja. Kalau kita begini keseimbangan kita itu kalau ini didorong itu jatuh. Bu Silvi ngerti. Dia pasang kuda-kuda. Oh, semua orang mau didoakan, amin? Mau dong. Begitu dilihat kuda-kudanya, didoakan, sudah dilihat kakinya, langsung ditinggal dia. Lalu dibilang di belakangnya apa? Sombong, keras hati. Coba. Ini urusan berdoa tentang jatuh dan tidak jatuh. Kalau tidak jatuh, sombong dan keras hati. Coba ajaran apa ini? Dan kalau orang jatuh, dia yang dimuliakan. Hore berhasil menjatuhkan orang. Kalau aku tak ambil pentungan, tak jatuh semua orang. Ya kan? Ngapain harus berdoa baru jatuh? Ini saya tegas. Ya. Rasul Paulus menjelaskan, waduh, siapa yang mempesona kamu? Ada yang mengajari kamu, orang Galatia menerima Yesus, tidak cukup menerima Yesus masuk surga. Harus disunat. Coba, padahal tanda sunat itu hanya khusus bagi keturunan Abraham, Israel. Mereka wajib karena itu tanda mereka. Tanda orang pilihan. Kalau kita apa? Sunat hati. Orang kafir Indonesia, bangsa Galatia yang percaya kepada Yesus cukup. Karena apa?
begitu kamu terima Yesus, kamu sedang sunat hati. Saya bersuka cita sekali. Rasul Paulus bisa dan berani berbicara dengan tegas. Menekankan ini, bahkan dia mengatakan bodoh. Kalau saya memperhatikan orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang berpotensi munafik. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang menambah-nambahkan kasih karunia Tuhan dengan sunat, dengan puasa, dengan bahasa roh, dengan jatuh-jatuh baru masuk surga, orang ini munafik. Jangan pernah bilang begini, kok berani sekali Pak Stephen bilang munafik. Bukan saya yang ngomong. Apa kamu lebih hebat dari Rasul Petrus? Kita lihat Rasul Petrus munafik karena Injil plus sunat. Injil plus jatuh-jatuh. Injil plus bahasa roh. Injil plus dan lain sebagainya. Apa kita ada yang berani mengatakan, oh masa gitu kamu tuh berani aja. Apa kamu lebih hebat dari Petrus? Coba kita lihat Petrus. Munafik. Rasul munafik. Coba kita baca. Galatia pasal 2 ayat 11. Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 14. Jemaat ikut membaca supaya engkau mengerti firman Allah ini. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. 2 ya. Tetapi waktu Kefas, stop. Kefas itu adalah nama lain dari Petrus. Seperti saya, Stephen, nama lain saya Pandir, nama lain saya Manurung. Petrus itu namanya Kefas, namanya Petrus, saudaranya Andreas dan sebagainya. Ya, ulangi, 2 ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Coba lihat ya, sebentar ya. Lebih senior siapa? Paulus atau Petrus? Oh Petrus, senior Petrus. Petrus itu sudah dipilih Tuhan 4 tahun yang lalu. Sudah muridnya Yesus 4 tahun yang lalu. Paulus baru bertobat. Tapi ketika aku ke Antioquia, aku terang-terangan menentang Kefas. Senior loh, pendeta besar loh. Tapi Petrus sempat terjebak pada kemunafikan, kasih karunia, selamat karena kasih karunia plus sunat. Lanjut baca, 2 ya. Iya, terus? Oh, munafik terus? Turut berlaku munafik dengan dia, terus? Luar biasa, menular, penyakit menular, terus 14? Tidak sesuai dengan kebenaran Injil, terus? Terbuka, terus? Kafir, terus? Puji Tuhan. Saya singkatkan begini supaya jemaat yang luar biasa tapi sederhana ini mengerti maksud ayat. Begini. Ketika Petrus di Antioquia tadi ya. Di Antioquia berarti banyak orang-orang percaya Yesus tapi tidak bersunat. Seperti orang-orang Indonesia, orang-orang Batak, orang apa yang percaya Yesus, mereka memang tidak ada budaya sunat. Nah, Petrus ini duduk makan. Enggak, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Walau kalian tidak bersunat tak apa-apa. Ayo duduk makan bersama. Dengan orang-orang tak bersunat. Duduk makan sama-sama. Tiba-tiba temannya datang. Teman-temannya dia, rasul dia, hamba-hamba Tuhan dari Yahudi yang bersunat. Gerombolannya Yakobus datang. Mereka lagi makan, dia lihat, Yakobus datang. Aduh, aku duduk sama orang yang tak bersunat. Aku pergi aku kan bersunat. Lalu dia pindah ke tempat lain supaya apa? Supaya apa saudara? Supaya membenarkan bahwa
keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak cukup. Artinya orang-orang yang tidak bersunat ini belum selamat, belum masuk surga. Walaupun sudah percaya Yesus, harus sunat. Lalu dengan terang-terang Paulus berkata kepada dia, Kefas, kamu munafik. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus cukup menyelamatkan dia, harus ditambah ini dan itu, ditambah dengan ini. Orang ini munafik. Saya ulangi, bukan saya yang ngomong ya. Munafiklah orang-orang, munafiklah hamba-hamba Tuhan, munafiklah orang percaya yang mengatakan percaya Yesus saja masuk surga tidak cukup. Harus ditambah bahasa roh, harus ditambah dengan berdoa yang 5 jam 1 hari, harus ditambah ini, ditambah itu. Munafik. Munafik. Saudara perhatikan, cara hidup seperti ini menular. Saudara lihat, begitu Petrus berperilaku seperti itu, yang terjadi apa? Barnabas ikut terseret. Barnabas ikut terseret, teman-teman yang lain ikut terseret. Ini penyakit yang berbahaya bagi gereja. Tapi gereja hari-hari ini, gereja pendeta tidak mau bicara ini. Padahal penyakit yang paling berbahaya itu bukan teroris. Penyakit yang berbahaya bukan agama lain, tantangan dari dunia luar, bukan. Ini penyakit yang paling besar di gereja. Kemunafikan. Namanya penyakit, saudara. Tidak perlu diomongi, dia menular sendiri. Kemunafikan atau penyakit atau dosa itu menular, saudara. Coba saya mau tanya kepada saudara. Kalau kita sakit flu, ini anak saya flu ini. Kami sekeluarga ada flu. Ya. Masih tidak terlalu sehat gitu. Coba saudara perhatikan. Kita tidak pernah mengupayakan untuk sakit. Sakit datang sendiri, betul enggak? Tapi kalau sehat datang sendiri enggak? Ini Pak Yepta sehat ya. Saya mau sehat, mau duduk dekat dia supaya menular sehat. Ada? Enggak ada. Kalau penyakit, dekat-dekat kau dengan orang sakit, maka engkau sakit. Tapi sehat itu harus diupayakan. Ajaran yang benar itu harus diperjuangkan. Harus dibicarakan. Penyakit datang sendiri, saudara. Kalau kesehatan harus diupayakan. Biaya dan sebagainya untuk mendapatkan kesehatan. Ini kita anggap tidak serius. Dan banyak gereja, anak-anak Tuhan tidak pernah mendengarkan khotbah seperti ini. Cukup kasih karunia itu untuk kalian, jemaat di Galatia. Tidak perlu ditambah-tambah dengan sunat, dengan ini dan itu. Itu adalah kemunafikan yang sangat berbahaya. Ini yang membuat jemaat di Galatia menjadi turut terseret menjadi orang-orang yang munafik. Rasul Paulus dengan tegas berbicara. Saya juga ingin belajar, ingin mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin kepada sidang jemaat yang ada di Sedati ini. Bahwa cukup kasih karunia. Lalu Pak Stephen, mengapa kita Bapak kemarin khotbah terus supaya kita sungguh-sungguh beribadah, supaya kita sungguh-sungguh berdoa, supaya kita sungguh-sungguh kalau bisa berpuasa, supaya kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Ya, berdoalah bukan untuk selamat. Ya, sungguh-sungguhlah beribadah bukan untuk selamat. Tetapi berdoa, tetapi beribadahlah kepada Tuhan. Karena engkau sudah diselamatkan. Saya ulangi. Lalu Pak Stephen, kalau cukup hanya kasih karunia Tuhan, ya sudah, kita tidak perlu lagi memberikan persembahan. Salah. Pak Stephen, kalau kita sudah cukup masuk surga dengan percaya kepada Yesus, lalu kita tidak perlu lagi berdoa. Salah. Justru orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang tekun berdoa. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang tekun beribadah. Kalau ada orang yang mengatakan sudah diselamatkan tapi tidak berdoa, lebih jelek kamu dengan orang munafik. Ya iyalah,
Kita ngaku orang yang sudah percaya Yesus masuk surga, tapi berdoa malas. Lebih jelek kamu dari orang munafik. Lebih rendah kualitas imanmu daripada orang Farisi, kata Yesus. Lebih jelek. Karena mereka berpuasa 3 hari, mereka memberikan persembahannya, mereka sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat. Lah kamu katanya percaya Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya sebagai orang percaya hamba Tuhan, justru karena saya sudah diselamatkan, saya harus lebih sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat, orang yang dimerdekakan itu, maka mereka adalah orang yang sungguh-sungguh status kemerdekaannya itu dimerdekakan oleh Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Saya dan saudara harus dimerdekakan dari dosa kemunafikan. Orang-orang munafik ya seperti itu. Ya, kalau Pak Stephen datang semuanya kelihatan rapi, itu munafik. Orang yang munafik itu tidak natural hidupnya. Saya sedih sekali kalau melihat hamba-hamba Tuhan itu. Ya mungkin ya tidak bermaksud munafik ya, tapi ya begitu. Jaim begitu ya. Ke pantai pakai safari gitu. Supaya kelihatan berat sekali hidup ini. Berat sekali hidup kita. Padahal kita di rumah biasa tuh. Celana pendekan. Iya kan, betul ya? Celana pendek bebas dan sebagainya. Lalu kalau keluar supaya kelihatan rapi dan sebagainya. Ya harus rapi. Tetapi kalau itu sudah menjadi beban dalam hidupmu. Hari Minggu harus datang ke kebaktian. Itu munafik saudara. Kalau saudara datang ke kebaktian gini. Aduh Minggu lagi. Udahlah kebaktian nanti daripada di absen sama ibu gembala. Munafik. Berat sekali hidupmu. Orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu free. Hidupnya itu merdeka. Benar-benar merdeka. Datang kebaktian itu karena sukacita. Karena ibadah itu tidak lagi jadi beban. Amin saudara. Memberikan persembahan itu enggak pusing lagi dia dibuka persembahannya. Aduh persembahan lagi, uangku sudah habis. Ya jangan kasih kalau enggak ada. Amin saudara. Loh kenapa kamu jadi berat? Mengapa hidupmu jadi berat? Yesus datang ke dunia ini justru membuat kita menjadi ringan. Amin saudara. Menjadi ringan. Maka disebutkan kalau memberi persembahan, berikan dengan syukur dan sukacita. Karena itu bukan Taurat. Amin saudara. Bukan Taurat. Jangan berikan persembahan karena ada liturginya. Berikan persembahanmu karena rasa syukurmu kepada Tuhan. Sudah dimerdekakan. Ini Vivi akan kita doakan akan kembali sekolah. Dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Selama dia beribadah di tempat kita, dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin ya. Sudah dimerdekakan, kita semua dimerdekakan dari segala dosa. Sehingga kalau Kristus yang memerdekakan kita, maka Kristuslah yang selalu dimuliakan. Amin saudara. Coba saudara, kalau yang tadi saya sebutkan orang berdoa, lalu dia bisa membuat orang berdoa, lalu orang jatuh. Yang mulia siapa? Yang mulia siapa? Orang itu. Itu sebabnya orang-orang akan terus mencari orang itu. Saudara perhatikan, kalau bukan pendeta Stephen, tidak ada jatuh-jatuh. Kalau bukan pendeta Stephen, tidak ada bahasa roh. Kalau bukan pendeta Stephen, tidak ada urah. Di sini kamu telah mencuri kemuliaan Allah. Oh puji Tuhan, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, biar hanya Kristus Yesus yang dimuliakan. Amin saudara. Jangan sampai ada di hati sidang jemaat itu ada irisan, ada pemikiran. Kalau bukan pendeta A, kalau bukan si Anu, aku tidak rasa diberkati. Celaka 12. Celaka 12. Saya ulangi saudara, celakalah saya kalau jadi pendeta. Saudara menjadi kesemsem. Kalau Sony yang bawa firman Allah, kurang urapan. Padahal Sony membaca Alkitab. Kecuali dia tidak membaca Alkitab. Kalau dia membaca Alkitab dan menjelaskan, harusnya Kristus Yesus yang ada dalam firman itu saudara muliakan. Berbahaya sekali. Kalau saudara sudah ada di dalam jemaat mengatakan,
Kalau harus Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala yang menyampaikan firman, hati saya sukacita. Itu bahaya, kamu sedang kesemsem kepada seseorang. Saya sukacita. Saya minggu lalu kan khotbah di sebuah gereja ya. Di gereja di Surabaya, gereja besar. Saya sukacita luar biasa. Begitu saya selesai khotbah, saya sudah melihat begitu banyak orang nungguin saya turun dari atas. Biasanya kan, mungkin biasa ya, begitu turun pendeta dari atas, salamin semua kan. Nyalamin. Betul, begitu saya turun dari mimbar, jemaat sudah pada nunggu ya, pada nunggu sampai ke parkiran. Terima kasih firman Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih firman Tuhan. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya. Hati saya masih gelisah. Terima kasih Pak, terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya Pak. Mana firman Tuhannya aku enggak ada. Terima kasih firman Tuhan ya Pak. Ya, saya senang. Saya lebih lega dan lebih senang ketika sudah di parkiran. Di parkiran sudah ada seorang ibu menunggu saya. Ada seorang ibu menunggu saya sambil menangis terus. Matanya itu sembab dan merah. Dia lihat saya masih ngomong sama orang, dia belum berani mendekati. Begitu sudah selesai, dia langsung, Pak terima kasih untuk firman Tuhan. Sepanjang firman Allah sampai sekarang saya tidak berhenti menangis. Saya masih belum senang. Terima kasih Pak ya. Oh iya, terima kasih untuk firman Tuhan. Bukan Pak Stephen loh ya, tapi firman Tuhan. Hati saya sukacita sekali. Hati saya sukacita sekali. Kenapa? Bukan Pak Stephen loh ya, yang membuat saya berterima kasih. Tapi firman Tuhan, hati saya malah sukacita luar biasa. Itu yang betul. Yesus Kristus yang harus dimuliakan. Amin saudara. Yesus Kristus yang harus dimuliakan. Ketika saudara datang beribadah, waduh saya senang sekali beribadah. Karena apa? Musiknya enak. Salah. Celaka. Kamu akan cari terus musik yang lebih enak, yang membuat telingamu enak. Celaka. Oh, karena WL worship leadernya ganteng, cantik, pinter nyanyi. Celaka. Gereja harus mempersiapkan pelayanan dengan baik, betul. Tapi kalau sudah jemaat kesemsem kepada manusia, itu berbahaya. Kepada jemaat di Galatia, mereka memuji-muji Petrus. Wah, dia adalah rasul untuk orang yang bersunat. Paulus adalah rasul kepada orang yang tak bersunat. Mereka senang. Di Korintus terjadi perpecahan. Aku pro Apolos. Aku pendukungnya Kefas, Petrus. Aku pendukungnya Paulus. Aku pendukungnya Yesus Kristus. Terjadi kelompok-kelompok saudara. Terjadi pengkultusan pemujaan kepada pendeta. Kalau ada pendeta yang kurang sakti, kasihan dia tidak ada yang mendengarkan dia khotbah. Ini benar saudara, jemaat ya. Semua jemaat orang-orang Kristen mencari pendeta yang sakti hari-hari ini. Kalau tidak sakti, mencari pendeta yang pintar ngomong. Kalau tidak pintar ngomong, mencari gereja yang sejuk. Kalau gerejanya enggak sejuk, mencari worship leadernya yang pintar. Berbahaya. Kita sudah ada di ambang kebodohan. Gereja berupaya untuk membuat fasilitas yang bagus. Yes. Gereja berupaya melatih pemain musiknya supaya bagus. Yes. Gereja melatih para calon pendeta supaya berkhotbah dengan baik. Yes. Tapi di balik semuanya itu, jemaat harus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jasa pahlawan kita hormati di Indonesia ini. Tetapi para pahlawan sudah dipanggil Tuhan. Para pendeta bisa meninggal. Para pendeta bisa dipindah. Para hamba-hamba Tuhan bisa tidak ada. Para pemain musik suatu saat tidak ada. Hanya main gitar atau tidak ada gitar. Hanya menyanyi sendiri. Seperti gereja di loteng Yerusalem. Tapi orang yang percaya kepada Yesus only, titik. Dimerdekakan oleh Yesus Kristus, titik. Fasilitas itu tidak ada apa-apanya. Amin saudara. Kamu bisa menyanyi memuji Tuhan di kamar. Kita bisa menyanyi memuji Tuhan di mana saja. Masa pandemik ini sudah jadi pelajaran bagi kita 2 tahun. Kita tanpa gedung gereja beribadah. Tetapi Tuhan tolong sampai sejauh ini. Masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Pasal yang keempat, ayat 29 sampai 31.
di sana disebutkan orang yang merdeka itu harus tegas dengan sikap diri kita sendiri. Kamu sudah dimerdekakan. Lalu dikasih contoh, dikasih satu contoh. Ada anak perempuan hamba, ada anak perempuan merdeka. Antara Sarah dengan siapa? Hagar. Antara Ishak dengan Ismail. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Abraham. Abraham, usir perempuan hamba itu, budak itu dengan anaknya. Karena apa? Ternyata Ismail ini sering menganiaya si Ishak. Saudara baca pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ternyata abang tirinya si Ismail ini sering menganiaya si Ishak. Dan penganiayanya itu agak loh. Kalau saya buka di sini mengerikan loh. Itu ada hubungannya dengan pelecehan. Penganiayaan yang dilakukan oleh abangnya ini kepada Ishak. Maka Tuhan tegas, memang tidak bisa. Orang yang merdeka itu tidak boleh kompromi, Abraham. Kamu itu adalah orang pilihan dengan Sarah. Itu adalah orang merdeka. Sementara Hagar dengan anaknya itu adalah perempuan dan keturunan dari budak. Bukan Tuhan tidak menghargai hak asasi manusia. Usir dia, biar aku pelihara dia. Nanti dipelihara Tuhan. Si Hagar ini. Waktu dia nangis-nangis di padang gurun, Tuhan kasih air. Supaya Ismail tetap hidup. Tapi harus tegas. Tidak bisa ada dualisme. Aku percaya Yesus, tapi aku masih pakai susu, pakai jampi-jampi. Ya undang sekali-sekali Om Samsudin. Untuk pembersihan roh-roh jahat. Ya, aku ini loh Pak, kayaknya ada roh-roh jahat loh. Karena apa? Batuku itu agak false. Mungkin ada roh jahat. Jadi aku perlu penangkal kayak ikat-ikatnya si Aman itu di sini gitu. Tuhan bilang apa? Kalau status orang merdeka sikap harus tegas. Titik. Amin saudara. Orang merdeka. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tuhan katakan usir. Aku yang pelihara Hagar dan Ismail. Tapi kamu harus hidup damai. Jangan dicampuri dengan hal-hal yang tidak merdeka. Perbudakan jangan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita masih praktek-praktek hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Anak-anak di sekolah pakai apa itu? Aku Scorpion, aku Capricorn, aku Aquarius. Hah? Ya, pakai bintang-bintang itu loh. Pakai zodiak-zodiak. Oh iya, Cancer itu cocoknya menikah dengan apa? Tumor. Ya cocoknya karena apa? Bagaimana kamu anak Tuhan yang sudah dimerdekakan tapi kamu masih terikat dengan horoskop. Kalau di Jawa sini sudah jadi orang Kristen tapi masih terikat dengan apa? Buku apa itu loh? Primbon. Iki Kemis Legi loh. Iki Jumat Kliwon lo. Awas lo. Jangan di pojok-pojok lo. Awas lo. Mbahku mau datang lo. Kasih no kursi lo. Habislah kau. Kamu ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, tahan enggak? Akhirnya suwe hidupmu. Kamu ditarik sana hari Minggu ke gereja, minggu depan ke horoskop, minggu depan ke gereja, minggu depan pakai primbon dan sebagainya. Apa? Jadinya kamu apa? Berhasil suwe. Hancur hidupmu. Jangan main-main. Yesus ya Yesus. Gelap ya gelap. Anak-anak Tuhan juga begitu, anak-anak muda. Percaya Yesus. Jangan coba-coba main gelap. Terang ya terang. Gelap ya gelap. Harus ada kejelasan. Orang merdeka itu sikapnya harus jelas. Kalau perbudakan, usir. Hagar dan anaknya usir. Kamu yang usir, kamu pimpinannya. Karena dia budakmu, usir. Waktu itu harus begitu. Aku yang pelihara. Hagar dan Ishak harus sendiri supaya tidak teraniaya. Terganggu pertumbuhannya Ishak. Karena apa? Abangnya tirinya ini selalu mengganggu dia. Selalu mengganggu bahkan hal-hal yang seksnya diganggu oleh dia. Sehingga pertumbuhannya susah. Ini yang membuat kerohanian kita susah. Rumah tangga kita susah ditolong Tuhan. Ekonomi kita sulit ditolong Tuhan. Karena apa?
Abu-abu kamu ini. Abu-abu. Anak Tuhan tapi emosian. Anak Tuhan tapi tempelengi orang. Anak Tuhan tapi ganggu suaminya orang. Anak Tuhan tapi ganggu jandanya orang. Harus tegas, terang, gelap, merdeka atau hamba. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Tuhan tahu segala keperluan, segala kebutuhan kita. Kami bersyukur Tuhan di hari kemerdekaan ini, kami mendengarkan firman Allah tentang kemerdekaan yang sejati. Status kami harus jelas. Pengikutan kami kepada Tuhan harus tegas. Pada hari ini Tuhan, itulah yang bisa kami dengar hamba sampaikan. Tapi firman-Mu berkuasa untuk menolong kami dan menjelaskan. Terima kasih untuk anugerah. Bertumbuhlah firman-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur. Perhatikan abu-abu di ladang, Tuhan hiasi. Haleluya. Tanpa bekerja, Oh, Yesus cukup bagi kami. apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi Kesayangan kesayangan Yesus cukup bagi Tuhan sediakan. sediakan. Saat Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yesus cukup. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kami mau setia karena keselamatan yang Kau berikan. Perhatikan abu-abu di ladang, Kasihkan Tuhan yang hiasi. Oh Tuhan, terima kasih. Bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah Engkau Perhatikan burung-burung di udara. percaya kepada Tuhan Yesus. beri makan Kasih karunia-Mu tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, sediakan. Tuhan sediakan. Mari berdiri bersama-sama, kita mau bersyukur. Saat Kami kau telah perlu dimerdekakan. Tuhan, Kami perlu Tuhan. saat kau minta Kami minta Tuhan dengar. saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan Kami bersyukur tahu, Tuhan. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat Kau perlu Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Lagi jemaat, berkati. lagi jemaat.
Katakan kepada Tuhan. Saat kau perlu Tuhan Amin. tahu, saat kau Ini minta doa kami. Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan lagi jemaat. berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. kami bersyukur. Mari bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus lebih dari cukup. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Kami percaya firman-Mu. Haleluya. Kami telah dimerdekakan dari dosa. Beban kami menjadi ringan. Ibadah kami menjadi sukacita. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Hati kami meluap dengan syukur. Yesus Kristus cukup bagi kami. Dan hari ini kepastian akan keselamatan masuk surga sudah menjadi jaminan karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kami. Meski kami belum kaya raya, kami sudah pasti masuk surga. Meski kami belum bisa puasa, kami sudah pasti masuk surga. Mungkin kami tidak berbahasa roh, kami sudah pasti masuk surga. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus Kristus cukup. Tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain. Injil-injil yang lain yang menyesatkan, munafik dan membodohi kami. Kami bersyukur, cukuplah Injil firman-Mu. Cukup kasih karunia-Mu bagi kami. Membuat kami lega, membuat kami bersyukur. Sehingga mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, orang tua. Dari orang-orang yang sederhana ekonominya sampai orang yang kaya. Pria yang sehat atau yang sakit. Semua sudah dijamin berhak masuk surga. Asal percaya Yesus. Tidak perlu ditambah yang lain. Kalau kami harus berdoa, beribadah sungguh-sungguh, harus memberi berkorban. Itu karena ucapan syukur. Karena kami sudah pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Menolong kami. Merdekakan kami dari segala perbudakan dosa dan kemunafikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan lagi kepastian dalam melayani Tuhan. Kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Anda diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang akan kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan menolong setiap kami yang akan mengembalikan persembahan ini. Dan Tuhan juga menolong tim bendahara yang akan mengelolanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian. Nyanyian Merdeka. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Dia penebus kita. Dia menebus kita. Juru selamat kita. Juru selamat kita. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Marilah rayakan. Marilah rayakan Kemenangannya. kemenangannya. Dia pahlawan kita. Dia pahlawan kita. Yesus Tuhan.
jadikan kita merdeka. Sebab yang luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Tuhan berkati setiap kita beri kesempatan. Pengumuman untuk kita. Tetap kami umumkan untuk rencana retreat kita yang akan kita adakan tanggal 24 sampai 26 Desember 2022 di Klaket Pacet Mojokerto. Tetap kami menghimbau kepada kita semuanya, ayo ikut bergabung. Harapannya seluruh kita ikut bersama merayakan KKR dan Natal GPT Healing Insight di sana. Tidak ada perayaan Natal di gereja kita lagi karena kita akan fokuskan di sana saja ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk datang bergabung, silakan berdoa, mengisi daftar peserta karena kami akan sudah semakin intensif untuk mengadakan rapat dan juga untuk kontribusinya selama 3 hari 2 malam untuk transportnya, untuk penginapannya, untuk souvenir Natal, untuk door prize, untuk semua kegiatan tersebut setiap kita diberikan iuran sekitar Rp300.000 per orangnya ya. Karena estimasi kita memang ada 100 orang mencapai 100 orang dan biaya sekitar 30 juta. Itu semua sudah ditanggung. Jadi tidak ada lagi pengeluaran-pengeluaran lain, sudah clear, sudah hanya itu saja yang dikeluarkan dari setiap kita. Silakan memberikan mengumpulkannya kepada tim bendahara, bisa juga kepada Mbak Atta, bisa juga ke Pak Elpri, bisa diberikan juga secara menyicil ya. Itu untuk retreat kita dan mohon tetap didoakan agar bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian untuk jadwal ibadah kita pada hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu ada ibadah 2 di tempat ini jam 8 pagi dilanjutkan dengan sekolah minggu. Kaum muda hari Sabtu juga akan ada dan untuk kegiatan kaum muda akan nanti diumumkan di grup kita masing-masing. Kemudian tolong bantuan doanya untuk ada dalam 1 minggu ini akan ada juga raker dari BPP GPT Sinode yang akan diadakan di Pasar. Bantuan doa supaya berjalan seperti yang diharapkan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bagi kami bersama dengan Pipi di tempat ini. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi kami ya. Tetap semangat. Rencana Tuhan yang terbaik, kita doakan yang terbaik. Dan pasti yang terbaik untuk Pipi. Terima kasih sudah bersama dengan kami membantu pelayanan. Kami memberikan sedikit cenderamata, sedikit ya cuma kertas aja. Kiranya bermanfaat dan memberi sukacita kepada Vivi ya. Walaupun mungkin waktu pertama kali Vivi datang ke sini dengan karakternya cukup membuat shock juga dengan kaum muda. Orang ini kok ngomongnya ketus-ketus ya gitu ya. Ya jadi orang berpikir kok gitu ya. Ya itu beda karakter. Tapi seiring waktu mereka mengerti ya itu hanya di mulut saja. Jadi bukan sampai ke hatinya dan dia bisa menerima juga anak-anak mengerti. Oh iya begitu ya. Dan terima kasih bersama dengan kami. Kerinduannya untuk kembali ya kami doakan bergabung dengan kita nanti di sini melayani Tuhan ya. Tetap semangat, tetap beri terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati. Jika ada pengumuman lain yang akan kami umumkan di grup kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan naik pujian layak. Besar Allahku, nyanyi besar Allahku, selamanya besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib
Layaklah Tuhan dipuji, diagungkan. Besar dan agung Engkau Allah kami, memelihara hidup kami. Sepanjang bulan ini, bulan depan hingga berakhirnya tahun ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami merindukan KKR Retreat Natal kami 24 sampai 26 Desember nanti. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu kebangunan rohani kami. Sembari kami berada di alam yang terbuka di daerah Celaka Pacet nanti Tuhan. Kami serahkan semua biaya, panitia, dan juga peserta yang akan ikut. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah acara ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, yang bekerja dalam nikah rumah tangga, yang sudah lanjut usia, sekolah minggu, kaum muda, hingga ibadah umum, kami semuanya Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ibadah yang sudah disediakan bagi kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Berdoa untuk hamba-Mu, penatua kami, Bapak Gunadi dan Ibu Elfri, yang dalam pelayanan ke Purwokerto dan perjalanan kembali ke Surabaya. Mohon penyertaan-Mu tiba kembali di tempat ini dengan segala baik melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rencana rapat kerja nasional Badan Pengurus Pusat GPT di Surabaya. Dan ulang tahun sinode kami tanggal 25 Agustus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mohon penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara kami yang merdeka 77 tahun. Anugerah sejahtera melimpah bagi pemerintah kami, presiden, seluruh jajarannya. Kami doakan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sinode GPT diberkati oleh Tuhan. Dan kami sekalian yang akan kembali, kami juga akan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah Tritunggal, itulah yang memberkati engkau sekalian. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Ya, shalom, ibadah kita telah selesai.